Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai mekanisme dan aksi obat diazepam dalam pengobatan sistem syaraf pusat. Kepada yang terhormat Ibu Hamdiah selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi, dan kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Lintang Septiani Putri, dan yang kedua ada Mirna Artin Setia Rahayu, yang ketiga ada Muhammad Davin Firmansyah, yang keempat ada Muhammad Maulana, yang kelima ada Nabila Fadiyahaya, yang keenam ada Nurul Almuizah, yang ketujuh ada Nita Ayu Putri Amalia Rahmat. Izinkan saya untuk membacakan sekilas pengetahuan tentang diazepam. Jadi, diazepam merupakan obat yang sering digunakan sebagai terapi lini pertama untuk penata laksanaan kejang, terutama kejang demam dan status epileptikus. Diazepam adalah turunan dari benzodiazepin yang merupakan sedatif yang berhubungan erat dengan depresi sistem syaraf pusat. Obat ini merupakan obat standar terhadap benzodiazepin lainnya. Diazepam dan benzodiazepin lainnya bekerja dengan meningkatkan efek GABA, gamma aminobutyric acid, di otak. GABA merupakan neurotransmitter, suatu senyawa yang digunakan oleh sel saraf untuk saling berkomunikasi yang menghambat aktivitas di otak. Diazepam termasuk obat psikotropika yang penggunaannya tidak bisa sembarangan dan harus dengan resep dokter. Selanjutnya, waktu dan tempat dipersilakan untuk Mbak Nurul mempresentasikan hasil diskusi. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada definisi tentang diazepam. Diazepam adalah obat turunan dari benzodiazepin dengan rumus molekul yaitu 7-kloro, 1,3-dihidro, 1-metil, 5-fenil, 2H, 1,4 benzodiazepin, 2-1 atau C6H13N2 Klo dengan berat molekul 284,7 gram per mol yang bersifat basa. Diazepam merupakan yang tidak berwarna atau agak kekuningan dan tidak larut dalam air. Benzodiazepin adalah sedatif yang berhubungan erat dengan depresi sistem saraf pusat. Benzodiazepin mempunyai fungsi untuk terapi kecemasan, insomnia, kejang, dan spasme otot. Berikut pembagian benzodiazepin berdasarkan waktu paruh eliminasinya. Yang pertama yaitu ada benzodiazepin dengan ultra short acting. Yang kedua yaitu benzodiazepin intermediate acting atau dengan waktu paruh kurang dari 6 jam, termasuk di dalamnya yaitu ada triazolam, zolpidem, dan zokiklon. Yang ketiga, ada benzodiazepin long acting dengan waktu paruhnya yaitu 6 jam hingga 24 jam. Yang termasuk di dalamnya yaitu ada estazolam dan temazepam. Yang keempat ada benzodiazepin short acting
dengan waktu paruhnya yaitu lebih dari 24 jam. Yang kandungan yang ada di dalamnya yaitu ada flurazepam, diazepam, dan kuazepam. Jadi diazepam ini termasuk ke dalam benzodiazepin short acting. Yang selanjutnya yaitu ada aksi dan mekanisme dari diazepam. Jadi kerja utama diazepam yaitu menginhibisi neuron dengan gamma aminobutirat atau disingkat dengan sebutan GABA sebagai mediator pada sistem syaraf pusat. Diazepam ini berikatan dengan reseptor-reseptor stereospesifik benzodiazepin di neuron postsinaptik GABA pada beberapa sisi di dalam sistem syaraf pusat. Diazepam ini meningkatkan efektivitas GABA dalam menghasilkan rangsangan dengan meningkatkan permeabilitas membran terhadap ion klorida, yang mengakibatkan ion klorida ini berada dalam bentuk terhiperpolarisasi atau bentuk kurang aktif dan stabil. Di sini ada jalur metabolisme diazepam. Metabolisme diazepam yaitu berada di hepar dan menghasilkan 3 metabolit aktif. Adalah yang pertama ada citokrom P2C19 dan citokrom 3A4. Jalur metabolisme yang pertama yaitu ada N-desmethyl diazepam yang merupakan salah satu metabolit yang memiliki efek farmakologis yang sama dengan diazepam, di mana waktu paruhnya yaitu lebih panjang antara 30 sampai 200 jam. Jadi ketika diazepam metabolisme oleh enzim citokrom P2C19 menjadi nordiazepam, disinilah ini terjadi proses yang dinamakan dengan N-dealkilasi. Pada fase eliminasi, baik terapi dosis tunggal maupun multidosis, konsentrasi N-desmethyldiazepam dalam plasma lebih tinggi dari diazepam sendiri. N-desmethyldiazepam dengan bantuan enzim citokrom 3A4 diubah menjadi oxazepam. Oxazepam yaitu suatu metabolit aktif yang dieliminasi dari tubuh melalui proses glukoronidasi. Oxazepam memiliki waktu paruh antara 5 sampai 15 jam. Jadi waktu paruhnya oxazepam ini lebih singkat dari N-diamethyldiazepam ya. Yang selanjutnya ada metabolisme dari diazepam ke termazepam. Waktu paruh termazepam yaitu 10 sampai 20 jam. Termazepam dimetabolisme dengan bantuan enzim citokrom 3A4 dan citokrom 3A5 serta mengalami konjugasi dengan asam glukoranat sebelum dieliminasi dari tubuh. Yang selanjutnya yaitu ada indikasi dan kontraindikasi yang akan dijelaskan oleh Mbak Mirna. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah tentang indikasi dan kontraindikasi. Next.
Indikasi dan kontraindikasi. Indikasi dari diazepam yaitu diazepam diindikasikan untuk mengatasi status epileptikus, kejang demam, kejang akibat keracunan, premedikasi, sedasi pada amnesia, serta digunakan bersama-sama dengan anestesi lokal. Kemudian ada kontraindikasi dari diazepam yaitu pemberian diazepam harus dihindarkan untuk pasien dengan depresi napas, kelemahan neuromuskular pada saluran napas, termasuk unstoppable myasthenia gravis, insufiensi paru akut. Kemudian ada sindrom sleep apnea, gangguan hepar berat. Terus diazepam tidak boleh digunakan secara tunggal pada depresi atau pada kecemasan yang disertai depresi. Selanjutnya adalah dosis. Dosis dan cara pemberian ditujukan sesuai dengan terapi apa yang hendak diberikan, seperti 1. Premedikasi. Premedikasi per oral 2 jam sebelum pembedahan, dewasa dan anak di atas 12 tahun, itu dosisnya 5-10 mg. Kemudian yang kedua adalah sedasi. Sedasi dengan infus intravena lambat segera sebelum prosedur. Kemudian dewasa dan anak di atas 12 tahun, 200 mikrogram per kilogram. Yang ketiga adalah status epileptikus atau kejang epilepsi berulang. Dengan injeksi intravena lambat atau dengan kecepatan rata-rata 5 mg per menit. Kemudian pada dewasa 10-20 mg dan diulang jika perlu setelah 30-60 menit. Dapat diikuti dengan infus intravena sampai maksimal 3 mg per kilogram dalam 24 jam. Diazepam dengan injeksi intravena lambat pada anak yaitu 200-300 mikrogram per kilo atau 1 mg per tahun usia. Kemudian ada melalui pelarutan perektal pada dewasa dan anak lebih dari 10 kg, dosisnya 500 mikrogram per kilogram. Kemudian pada lansia yaitu 250 mikrogram per kilogram, diulang jika perlu setiap 12 jam. Jika kejang tidak terkontrol, maka tindakan lain harus dilakukan. Kemudian yang keempat adalah kejang demam atau tindakan yang dianjurkan, yaitu ada perektal, kemudian larutan atau larutan injeksi dapat digunakan pada anak di atas 10 kg dengan dosis 500 mikrogram per kilogram, maksimalnya itu 10 mg dengan dosis dapat diulang jika perlu. Kemudian yang kelima adalah kejang demam atau alternatif dengan injeksi intravena lambat pada anak dosisnya 200-300 mikrogram per kilogram atau 1 mg per tahun usia. Kemudian yang keenam yaitu reaksi putus obat atau putus alkohol. Injeksi intravena lambat yaitu rata-rata 5 mg per menit, kemudian pada dewasa 10 mg, dan dosis lebih tinggi dapat dibutuhkan tergantung derajat beratnya gejala. Yang ketujuh adalah kejang akibat keracunan. Diberikan dengan injeksi intravena lambat yaitu rata-rata 5 mg per menit. Pada dewasa 10 mg per 20 mg. Dan yang kedelapan adalah ansietas. Ansietas diberikan secara per oral yaitu pada dewasa 2 mg 3 kali sehari, dapat ditingkatkan jika perlu menjadi 15-30 mg sehari dengan dosis terbagi. Pada lansia atau kondisi berat, yaitu setengah dosis dari dosis dewasa. Kemudian yang terakhir adalah insomnia. Pada insomnia itu diberikan secara per oral pada dewasa 5-15 mg saat tidur. Untuk premedikasi
Absorpsi setelah pemberian suntik intramuskular lambat dan tidak konstan. Intramuskular diberikan hanya jika pemberian per oral dan intravena tidak mungkin dilakukan. Kemudian injeksi intravena itu lambat di dalam vena besar yang mengurangi risiko tromboflebitis. Selanjutnya adalah akan dibacakan oleh Muhammad Maulan. Dipersilahkan. Oke, saya lanjut. Selanjutnya kita bahas tentang peringatan dari penggunaan obat diazepam. Yang pertama yaitu menghindari penggunaan pada pasien dengan gangguan nafas. Yang kedua, menurunkan dosis pada lansia, kemudian pada pasien gangguan hepar, perlu dihindari jika berat, dan pada pasien gangguan ginjal. Yang ketiga, menghindari pemakaian jangka panjang dan putus obat mendadak. Yang keempat, jika diberikan parenteral harus dipantau secara ketat. Yang kelima, apabila diberikan secara intravena, maka alat pencegah depresi napas menggunakan ventilasi mekanis harus disiapkan. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan sama Mbak Aya. Silakan Mbak Aya. Ya, selanjutnya itu interaksi obat. Ada banyak sekali adendum yang terjadi antara diazepam dengan obat, makanan atau zat lainnya yang efeknya harus menjadi perhatian bagi kalangan medis dan penggunaannya. Interaksi yang diuraikan di bawah adalah interaksi yang terjadi secara farmakokinetik dan farmakodinamik. Yaitu yang pertama ada kombinasi diazepam dengan alkohol, anestesi, obat antidepresan, obat antipsikosis, obat tidur, dan barbiturat. Ini dapat meningkatkan efek samping seperti mengantuk, kebingungan, atau kesulitan bernafas. Yang kedua ada kombinasi diazepam dengan jus anggur. Dapat meningkatkan kadar diazepam dalam darah sehingga meningkatkan efek samping dari diazepam. Yang ketiga ada clearan benzodiazepin yang dikurangi jika digunakan bersama dengan simetin atau omeprazol dan akan meningkat jika digunakan dengan rifamycin. Yang selanjutnya ada metabolisme diazepam dihambat oleh isoniazid dan dipercepat oleh rifamycin. Selanjutnya ada kadar plasma diazepam mungkin ditingkatkan oleh ritonavir. Ada ACE inhibitor itu dapat meningkatkan efek hipotensi saat ansiolitik dan hipnotik. Diberikan dengan ACE inhibitor. Terus ada alkohol yaitu dapat meningkatkan efek sedasi saat ansiolitik dan hipnotik diberikan dengan alkohol. Selanjutnya ada antikoagulan kroral dan triclofos, yaitu dapat meningkatkan sementara efek antikoagulan dari coumarin. Ada antihistamin, yaitu dapat meningkatkan efek sedasi saat ansiolitik dan hipnotik diberikan dengan antihistamin. Ada barbiturat atau fenobarbital, yaitu dapat mengurangi kadar diazepam dalam darah. Selanjutnya ada antihipertensi, yaitu dapat antihipertensi seperti hidralazin,
minoxidil atau sodium nitroprosид yang dapat meningkatkan efek hipotensif saat ansiolitik dan hipnotik. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Mas Maulana. Selanjutnya itu review jurnal yang telah kita review. Yang pertama dengan judul Characterization of diazepam imprinted polymer with methacrylic acid and hydroxyethyl methacrylate monomer in chloroform for selective absorption of diazepam, atau yang diterjemahkan jadi karakterisasi imprinted polymer diazepam monomer asam methacrylate dan hidroksietil methacrylate dalam chloroform untuk absorpsi selektif diazepam. Nama atau jenis jurnalnya yaitu Indonesia Journal of Pharmaceutical Science and Technology. Volume 7 nomor 2 dan halaman 46 sampai 56. Tahun 2020. Penulisnya yaitu yang pertama ada Michelle Ferdinand, yang kedua Prima Dani Pratiwi, kemudian ada Alia N. Hasanah. Tanggal reviewnya 11 April 2022. Next. Latar belakang dari penelitian atau jurnal ini yaitu diazepam ini mampu menimbulkan efek ketergantungan dan sering disalahgunakan bersama dengan narkotika opioid, alkohol maupun benzodiazepine related drugs atau Z-drugs seperti zopiclone, ada seperti zaleplon dan zolpidem. Dan tindak pidana penggunaan narkotika dan psikotropika dengan persentase penggunaan diazepam sebagai psikotropika golongan 4 adalah sebesar 7,69% dari 76 orang pada tahun 2016 silam. Selain itu di Tanzania tercatat 70% dari 161 apotek memberikan diazepam tanpa resep. Dan tujuan penulisnya itu untuk mengetahui kinerja analitik dan karakterisasi dari sorben MISPI diazepam dengan porogen kloroform dan monomer asam methacrylate dan hidroksi etil methacrylate atau HEMA. Metode penelitian yang digunakan yaitu meliputi penentuan konstanta asosiasi monomer template dengan menggunakan spektrometer UV visible. Next. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan itu hasil penelitiannya itu nilai konsta asosiasi monomer template dengan menggunakan spektrometer UV visible diperoleh pada monomer asam methacrylate sebesar 13,16 m pangkat min 1 dan monomer HEMA sebesar 12,89 m pangkat min 1. Kemudian asam methacrylate atau MAA mengabsorpsi diazepam sebesar 9,65% atau kurang lebih 1,31% dan IP HEMA sebesar 7,8%, kurang lebih 1,36% dalam pelarut asetonitrin dan memiliki selisih paling besar dengan NIP
sebagai kontrol. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa MISPA diazepam dengan manometer MIA dan HEMA memiliki kinerja analitik dengan kapasitas absorpsi IP monomer asa metakrilat sebesar 7,95 kali 10-5 mg per gram dengan nilai IF sebesar 2,13. Sedangkan pada IP monomer HEMA kapasitas absorpsinya sebesar 7,47 kali 10-6 mg per gram dengan nilai IF sebesar 1,21. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan sama Mbak Nita. Silakan Mbak Nita. Baik, selanjutnya yaitu jurnal 2 dengan judul Selection of Functional Monomers on Diazepam Molecularly Imprinted Polymer atau MIP with Computational Testing atau pemilihan monomer fungsional pada Molecularly Imprinted Polymer atau MIP diazepam dengan teknik komputasi. Dengan nama jurnal Ilmiah Farmakobahari. Volume 9, nomor 2, dan halaman 1-15 pada tahun 2018, penulis Dangsoni, Alia Nur Hasanah, dan Mutakin. Tanggal review 19 April 2022. Next. Selanjutnya yaitu latar belakang. Diazepam merupakan obat golongan benzodiazepin yang sering diresepkan dan disalahgunakan di beberapa negara karena murah, efektif, dan aman serta mudah diperoleh. Tujuan penulisan untuk memudahkan dalam pengawasan, baik untuk tujuan monitoring, pada saat terapi, pengawasan ini identifikasi penyalahgunaan serta dapat menetapkan penyebab kematian. Metode penelitian yaitu menggunakan metode pemilihan monomer fungsiona pada Molecularly Imprinted Polymer atau MIP dengan teknik komputasi. Next. Hasil penelitian, parameter penguji dengan teknik komputasi dapat dilihat berdasarkan nilai binding affinity yang dihasilkan antara monomer dan tempat di mana semakin kecil binding affinity, maka interaksi monomer dan template akan semakin baik. Nilai binding affinity yang paling baik pada monomer asam adalah p-benzoic acid sebesar 3,3 kcal per mol. Pada monomer basa adalah 5,12,3 dimetilpeneli atau etheni 1H imizalo sebesar 3,8 kcal per mol, dan pada monomer netral adalah ethylestyrene sebesar 3,6 kcal per mol. Dari kesimpulan ini yaitu dari semua monomer yang diuji, baik monomer asam, basa, atau netral yang menghasilkan binding affinity, yang baik adalah monomer basa yaitu 5,12,3 dimetilpeni atau etheni 1H imidazole sebesar 3,8 kcal per mol, yang artinya template diazepam akan berinteraksi dengan monomer tersebut. Selanjutnya akan dibacakan lagi oleh Mas Molan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang selanjutnya yaitu ada jurnal yang kami review, jurnal yang ketiga dengan judul Kajian Penggunaan Obat dan Evaluasi Sediaan Kapsul Racikan Parasetamol Diazepam. Dengan nama jurnal yaitu jurnal ini dari Jurnal Politeknik Tegal. Dengan volume 8 nomor 2 dan halaman 10-13 pada tahun 2019. Penulis yang pertama yaitu ada Habizur Rahman dan Diah Ayu Mulya
Fatmasari. Kita mereview jurnal ini pada tanggal 20 April 2022 lalu. Latar belakang dari jurnal ini yaitu pelayanan resep dengan prevalensi yang tinggi dengan depo rawat jalan instalasi farmasi Rumah Sakit Raden Matahir yang menunjukkan cukup seringnya peresepan racikan obat parasetamol, diazepam, dan pemakaiannya dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu selama 1 bulan, maka diperlukan evaluasi terhadap kapsul racikan obat tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memprediksi potensi efek penggunaan dan evaluasi sediaan kapsul racikan parasetamol dan diazepam secara teoritis. Metode yang digunakan dari penelitian ini yaitu metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi dengan teknik pengumpulan dan studi retrospektif di Rumah Sakit Raden Matahir. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu penggunaan obat racikan selama 2 kali sehari, di mana dosis parasetamol 500 mg dan diazepam 0,5 mg dalam jangka waktu 1 bulan dan berlanjut dapat meningkatkan risiko hepatotoksik, terutama bagi pasien yang telah lanjut usia. Hal ini dikarenakan pada pasien lanjut usia yang sudah mengalami penurunan fungsi organ, penggunaan diazepam dalam racikan kapsul selama 30 hari diprediksi dapat menyebabkan pasien mengalami withdrawal atau ketergantungan fisik jika penggunaannya dihentikan secara mendadak. Maka akan terjadi efek penarikan withdrawal effects. Adapun efek samping lainnya yaitu seperti hangover, yaitu efek sisa yang disebabkan adanya akumulasi dari sisa metabolit aktif. Racikan obat ini terdiri dari tablet parasetamol dan diazepam yang digerus menjadi serbuk, memungkinkan terjadinya interaksi komponen zat aktif maupun zat tambahan dari masing-masing sediaan yang mempengaruhi efek obat. Dan kemungkinan dapat terjadinya kontaminasi dan tidak memiliki kekuatan, kualitas, dan kemurnian seperti sediaan awal. Dari penelitian ini dapat disimpulkan penggunaan kapsul racikan parasetamol dan diazepam diprediksi beresiko menimbulkan hepatotoksik dan ketergantungan fisik maupun psikis, serta obat kapsul racikan yang dibuat tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh FDA. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga materi dan penjelasan ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.